Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Safitri, mahasiswi Psikologi Islam dengan NPM 17310800074. Di sini saya akan mereview jurnal internasional guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar Psikologi Islam dengan dosen pengampu Mustamira Sofa Salsabila, MSI. Ya, jurnal yang akan saya review berjudul The Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Intimacy with Role of Organizational Empathy. Penulisnya Marzi Salari dan Nasser Nastizai dari Iran dengan tahun terbit Januari 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, yaitu keintiman adalah tentang berbagi keinginan batin seseorang dengan orang lain atau melibatkan empati dan pengertian yang mendalam lainnya. Perilaku intim mengacu pada serangkaian perilaku verbal dan nonverbal secara tatap muka. Interaksi yang mengarah pada pemahaman tentang kedekatan fisik atau psikologis antara pembawa pesan dan melibatkan komunikasi bersama dengan pengaruh dan mengarah pada kedekatan antar individu. Mengenai keintiman organisasi, perlu diperhatikan bahwa keintiman kerja dan keintiman dalam hubungan kerja dalam interaksi majikan dan karyawan diakui sebagai alat untuk meningkatkan pekerjaan. Sedangkan hubungan intim diartikan sebagai cara komunikasi di tempat kerja. Keintiman dalam tempat kerja dapat sebagai hubungan atau interaksi dan komunikasi melalui berbagi tuntutan kerja dengan karyawan lainnya. Saat karyawan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kepekaan terhadap masalah terkait pekerjaan, karenanya keintiman dalam berorganisasi merupakan proses fleksibel yang terjadi sepanjang waktu. Dalam meninjau latar belakang penelitian, bahwa keintiman dalam antar organisasi pengaturan harus dapat membantu organisasi mencapai tujuan organisasi. Menemukan bahwa iklim organisasi yang intim dan suportif berdampak positif pada penampilan organisasi. Clark menemukan bahwa keintiman di tempat kerja memiliki dampak positif pada pemimpin dan hubungan pengikut. Johansson 2015 menemukan bahwa ada 3 jenis keintiman emosional, komunikatif, dan perseptual dalam lingkungan pendidikan yang terkait dengan komitmen organisasi guru. Osei menemukan semakin tinggi tingkat keintiman dalam pemasaran, semakin besar pula kinerja dan komitmen pemasar. Robert dan Bernard menemukan bahwa keintiman organisasi mempengaruhi kinerja kerja dan kepuasan individu. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu pendekatan kepemimpinan terbaru yang diperkenalkan oleh Burns dan Bass. Semua teori kepemimpinan sebelumnya difokuskan pada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah hubungan transaksional antara pemimpin dan bawahan, di mana bawahan menerima imbalan yang terkait dengan kebutuhan primer sebagai tanggapan untuk memenuhi tuntutan pimpinan dan manajer. Pemimpin transaksional menemukan apa yang harus dilakukan bawahan untuk mencapai di tujuan organisasi. Pemimpin membayar uang atau imbalan yang ditentukan untuk kinerja tersebut. Perbedaan utama antara transaksional dan kepemimpinan transformasional adalah pemimpin transformasional yang menginspirasi visi kolaboratif, memberdayakan pengikut, dan menghargai kemajuan mereka mengubah pengikut menjadi pemimpin dan menentukan jalan baru untuk organisasi. Meski demikian, pemimpin transaksional hanya berkepentingan menjaga status quo. Peneliti memperkenalkan 4 faktor utama motivasi inspirasional: pengaruh ideal, individu pertimbangan, dan stimulasi intelektual sebagai komponen perilaku utama dari kepemimpinan transformasional.
Motivasi inspiratif berarti menghadirkan visi masa depan yang menarik, menggunakan penalaran emosional, menampilkan optimisme dan semangat. Pengaruh yang diidealkan mencakup perilaku seperti pengorbanan untuk kepentingan kelompok, menetapkan pola pribadi, dan menyampaikan standar etika yang sangat tinggi. Empati adalah penting untuk kinerja interpersonal yang sukses, dan itu adalah reaksi emosional seseorang terhadap reaksi emosional yang lain. Empati juga merupakan salah satu prinsip komunikasi yang efisien dan fitur penting yang menyebabkan pengembangan hubungan manusia. Empati organisasi adalah kekuatan yang kuat untuk mencapai tujuan dan program organisasi dan alasan paling efisien untuk mempromosikan pertumbuhan pribadi dan manusia, hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Dalam sebuah organisasi, dengan kekuatan empati, banyak hal yang kompleks dalam dibuka dan membuka jalan untuk mencapai tujuan organisasi. Empati merupakan kapasitas fundamental individu untuk membentuk hubungan, dukungan kegiatan kolaboratif, dan kohesi kelompok. Kemampuan ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, dan itulah kekuatan pendorong di belakang perilaku sosial dan perilaku yang mengarah pada kohesi kelompok. Memiliki empati yang tinggi mengarah pada hubungan interpersonal, emosional, dan kognitif yang tinggi, yang efektif dalam menciptakan emosi positif dan bahagia. Ditemukan bahwa empati memainkan peran penting dalam penalaran etis, membangkitkan perilaku prososial, dan pencegahan agresi. Ada kesenjangan yang signifikan antara guru dan manajer serta tuntutan mereka. Karena celah ini, beberapa masalah administratif muncul dalam keputusan karena guru biasanya tidak menunjukkan sikap tahan banting implementasinya. Sebaiknya, manajer kurang membutuhkan keintiman dan empati dengan guru dan melakukan tidak melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, yang mengarah pada penciptaan lingkungan yang tidak dipercayai di sekolah. Kurangnya keintiman dan empati menghasilkan perilaku yang muncul seperti rumor dan konflik. Nah, grand teori yang dipakai yaitu teori dari Rees dan Gebel, Theodoros dan Pilaretto, Samari dan Begri, Karp, Johansen, Osei, Barnes and Bass, Robert and Bertnan, Ali Amorim dan Kamoru Premuzic, Hunter, Figueredo, Baker, and Malamud. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat eksperimental dalam hal objektif dan korelasional berdasarkan persamaan strukturan model dalam hal metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara kepemimpinan transformasional sebagai variabel independen dan keintiman organisasi sebagai dependent variable dengan peran mediasi dari empati organisasi. Metode penelitian korelasi berdasarkan model persamaan struktural. 105 guru kota sarapan dipelajari dengan metode stratified random sampling. Untuk mengumpulkan informasi, 3 kuesioner yang digunakan, yaitu kepemimpinan transformasional, keintiman organisasi, dan empati organisasi. Untuk analisis data sendiri menggunakan koefisien korelasi Pearson dan pemodelan persamaan struktural dengan SPSS dan perangkat lunak Lisrel. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama, kuesioner kepemimpinan transformasional. Yaitu kuesioner kepemimpinan transformasional dirancang oleh Bass dan Avelio pada tahun 2000. Kuesioner mengevaluasi kepemimpinan transformasional menggunakan 20 item dan 4 dimensi, termasuk motivasi inspirasional, 8 item, pengaruh ideal 4 item,
pertimbangan individu 4 item, dan stimulasi intelektual 4 item. Itu disusun pada skala Likert 5 poin dari cukup tidak setuju atau menjadi cukup setuju, diwakili oleh skor 1 dan 5. Skor minimum dan maksimum dalam kuesioner adalah 20 dan 100 masing-masing. Semakin dekat skor 100 itu merupakan pertanda lebih banyak digunakannya gaya kepemimpinan transformasional. Validitas isi kuesioner disetujui oleh para ahli. Uji Alpha-Cronbach digunakan untuk menentukan realitas kuesioner bahwa koefisien adalah 0,92. Yang B, kuesioner keintiman organisasi. Kuesioner keintiman organisasi dirancang oleh Walker dan Thomson pada tahun 1983. Kuesioner berisi 17 item dan 3 skala mikro, yaitu kedekatan emosional 5 item, pengorbanan diri 7 item, dan kepuasan 5 item. Itu diatur pada skala Likert 7 pin dari tidak pernah menjadi selalu. Diwakili oleh skor 1 dan 7. Skor minimum dan maksimum kuesioner adalah 17 dan 119 masing-masing. Itu mendekati skor 119 adalah tanda keintiman organisasi yang lebih. Validitas isi kuesioner adalah disetujui oleh para ahli. Uji Alpha-Cronbach digunakan untuk mengetahui reliabilitas kuesioner. Itu koefisiennya adalah 0,957. Yang C, kuesioner empati organisasi. Kuesioner empati organisasi dirancang oleh Davis pada tahun 1983. Kuesioner terdiri dari 21 orang item dan 5 dimensi masalah emosional 7 item, sudut pandang 7 item, dan gangguan pribadi 7 item. Itu diatur pada skala Likert 5 poin dari cukup tidak setuju menjadi cukup setuju, diwakili oleh skor 1 dan 5. Skor minimum dan maksimum masing-masing adalah 21 dan 105. Semakin dekat ke 105, pertanda lebih empati organisasi. Validitas isi kuesioner disetujui oleh para ahli, dan uji Alpha-Cronbach digunakan untuk mengetahui reliabilitas kuesioner dengan koefisien 0,896. Kesimpulannya adalah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara kepemimpinan transformasional dan keintiman organisasi dengan peran mediasi dari 4 organisasi. Penemuan menunjukkan hal itu kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap keintiman organisasi. Itu harus dinyatakan bahwa pemimpin transformasional memperluas minat karyawan di bawah komando mereka, menerima dan fokus kelompok tujuan dengan fokus dan kesadaran. Motivasi karyawan berpikir di luar kepentingan pribadi mereka dan menyediakan dasar bagi karyawan mereka sedemikian rupa sehingga mereka semua dapat dengan mudah mengekspresikan tujuan mereka. Yang hasilnya adalah keintiman organisasi juga menemukan bahwa ada yang positif hubungan dengan signifikan antara kepemimpinan transformasional dan keintiman organisasi. Temuan kedua menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan empati organisasi. Harus dinyatakan bahwa pemimpin transformasional menempatkan dirinya pada posisi pengikutnya. Dia melakukan ini dengan empati. Empati adalah reaksi sadar yang menyebabkan pemimpin transformasional memahami kelemahan dan masalah para pengikut dan berusaha menghilangkan masalah ini. Pemimpin transformasional menerima kelemahan berikut dan selalu mencari solusi untuk mereka. Pemimpin transformasional mengarahkan semangat pengikut mereka menuju keunggulan melalui empati. Temuan ketiga menunjukkan bahwa keintiman organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasi empati. Perlu dinyatakan bahwa empati
merupakan salah satu prinsip komunikasi yang efisien dan penting, fitur yang membentuk fondasi dan dasar pengembangan hubungan manusia. Empati menciptakan seperti itu suasana dalam organisasi di mana karyawan dapat mengidentifikasikan diri mereka sebagai manajer dan persepsi mereka. Dan manajer dapat memahami pikiran dan semangat karyawan serta melihat masalah dan urusan membentuk sudut pandang mereka. Mereka dapat mendengarkan rekomendasi satu sama lain dengan cermat tanpa prasangka dan memperhatikan isu-isu yang penting bagi masing-masing pihak. Kritisi jurnal menurut saya, dalam jurnal ini, latar belakang masalah dari jurnal ini kurang menjelaskan dari sisi psikologinya. Yang kedua, bahasanya sulit dimengerti. Yang ketiga, hasil pembahasan kurang baik penyusunan kata dan bahannya sehingga sulit untuk dipahami. Yang keempat, grand teorinya masih kurang dari ahli psikologinya. Replikasi jurnal yang ingin saya perbaharui dari jurnal ini yaitu judulnya Organisasi Keintiman dan Peran Mediasi Empati Remaja ditinjau dari Psikologi Islam. Latar belakangnya dalam penelitian ini adalah banyaknya penyimpangan perilaku remaja dalam dekade terakhir ini yang mulai meresahkan masyarakat. Penyimpangan perilaku tersebut seperti seks bebas, tindak kekerasan, kenakalan remaja, serta tidak memikirkan kewajibannya sebagai umat muslim. Maka demikian, adanya tingkat religiusitas, kematangan beragama, dan juga pembentukan karakter sangat berperan penting untuk ditanamkan sejak dini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Grand teori yang akan dipakai yaitu dari Glock and Stark, teori psikologi kepribadian menurut Allport, yaitu kematangan beragama. Metode yang akan digunakan yaitu skala religiusitas yang disusun berdasarkan aspek religious belief dan religious practice, religious feeling, religious knowledge, religious effect, teori kematangan beragama oleh Allport. Skala ini mengukur beberapa aspek yang meliputi diferensiasi, karakteristik dinamis, konsisten moral, dan komprehensif integral, dan heuristik. Saya sampaikan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.